Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kajian kita di hari ketiga Syawal, 3 Syawal 1441 Hijriah atau Selasa 26 Mei 2020 Masehi adalah keutamaan membaca Al-Quran. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tidak senang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran? Mendengarnya menyejukkan hati, menenteramkan hati yang gundah gulana, bahkan bisa menjadi sarana turunnya hidayah Allah kepada manusia. Selain enak didengar, membaca Al-Quran mempunyai banyak pahala dan keutamaan. Di antaranya yang pertama, 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta yang hamil dan gemuk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah salah seorang dari kalian suka bila ia kembali kepada keluarganya akan mendapatkan 3 ekor unta yang sedang bunting lagi gemuk-gemuk? Kami menjawab, ya. Beliau bersabda, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian di dalam sholatnya adalah lebih baik daripada ketiga ekor unta yang bunting dan gemuk itu. Hadis riwayat Muslim. Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi 3 khalifatin 'izamin simanin? Qulna na'am. Qala fa 3 ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min 3 khalifatin 'izamin simanin. Masyaallah. Dengan adanya fadhailul a'mal, dengan adanya faidah-faidah, adanya pahala-pahala yang kita ketahui, kita ilmui, ini akan membuat setiap amalan kita menjadi bergairah, menjadi semangat, semacam trigger atau api yang sedang disulut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semuanya, itulah pentingnya ilmu atau mengilmui dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim ini bisa kita bayangkan 3 ayat yang kita baca di dalam sholat, 3 ayat ya. 3 ayat itu seperti apa? Seperti yang biasa kita ketahui, kita hafal luar kepala. Qul huwallahu ahad itu sudah berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 rakaat, 4 ayat. Ini 3 saja itu lebih baik dari unta. Untanya nggak hanya sekedar unta begitu, 3 ekor unta, 1 sedang bunting, artinya hamil, lagi gemuk-gemuk. Masya Allah. Yang kedua, adik-adik semuanya, 1 huruf setara dengan 10 pahala kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, 1 huruf ya, maka baginya 1 pahala kebaikan, dan 1 pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmidzi.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa tadi? Man qara'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillahi, dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka dengan satu huruf tadi dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengucapkan, tidak berkata, saya nggak bilang kalau alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mim harfun, dan mim itu satu huruf. Bisa bayangin ya, Masya Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan dan situasi, kondisi, suhu, aura, frekuensi membaca Al-Quran terus. Amin. Amin. Yang ketiga, bagi yang mahir akan ditemani malaikat, dan bagi yang gagap mendapatkan 2 pahala. Oh, Masya Allah, yang gagap saja jauh lebih banyak dibanding yang mahir. Ini untuk trigger, motivasi buat yang belum mahir. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikah yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, ma'as safarah al-kiram al-bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Ya, orang yang terbata-bata, gagap, sulit dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani, justru maka dia mendapatkan 2 pahala. Sementara yang mahir, maka dia bersama as-safarah al-kiram al-bararah, para malaikat yang mulia. Al-Quran adalah kalamullah, dan membacanya merupakan zikir yang paling utama. Allah Azza wa Jalla memberikan pahala bagi yang membaca Al-Quran setiap hurufnya dengan 1 kebaikan. Allah Azza wa Jalla juga memberikan pahala membaca Al-Quran berupa kedudukan yang mulia di jannah. Bagi orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah, ia akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala untuk bacaannya, dan 1 pahala untuk jerih payahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun hikmah dari untaian hadis di atas: 1. Keutamaan membaca Al-Quran. Jangan pernah putus, saudara-saudara semuanya, adik-adik, jangan hanya membaca di bulan Ramadan saja, tetapi di semua bulan, di semua hari, setiap saat bacalah Quran, karena membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Yang kedua, membaca Al-Quran mendapat pahala 1 kebaikan untuk setiap hurufnya. Ya, setiap 1 huruf 1 kebaikan. Dan setiap 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. 3. Orang yang mahir membaca Al-Quran, kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Masya Allah, ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, ini luar biasa ini. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah akan mendapat 2 pahala. Jadi Anda, teman-teman semuanya, adik-adik, bapak, ibu, ayah, bunda yang merasa membaca Al-Qurannya terbata-bata, gagap, susah, teruskan, karena justru di situ ada 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala untuk bacaannya, dan 1 pahala lagi untuk jerih payahnya. Demikian kajian Syawal kita pada hari ini dengan judul keutamaan membaca Al-Quran. Besok kita teruskan dengan judul
keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hada wa syukran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.